first impression ke Ray itu dia adalah old money karena dia nggak pernah makan cilok. Pas di PI, pas gimbal pirang agak malu sih jalan sebelahan. Tapi banyak yang emang orang ngira tuh kayak aku lebih tua gitu. Bahkan kayak ada orang yang ngira aku tuh udah punya anak. Hey guys, welcome di first episode Kok udah kita. gini-gini aja tangannya? Iya karena nama podcast kita adalah Remas. Remas tuh kepanjangan dari nama kita sebenarnya. Ray Dan Tumbas. Nang ning nang. Jadi kalau misalnya teman-teman gak tahu, karena kayak siapa sih yang tahu kita? banyak yang tahu kamu Iya, sih. Mungkin gitu ya. banyak yang nggak tahu aku Nah sebenarnya. boleh ya, berarti kenalan dari kamu dulu deh. Oh iya, Karena aku dia kan- Ray. iya. Aku punya brand Mhm. namanya Drunk Dad. Aku part-time content creator for the past 1 year. Apa tuh? Instagramnya atau TikToknya? Oh, RINDT dan Psycho Decorating. Psycho Decorating di TikTok, RINDT di Instagram. Oke. Dan aku juga consult buat salah satu fashion media regional. Jadi Oh. sebenarnya banyak sih, banyak multi tasker aja anaknya ya. Anaknya nggak bisa diem. Oke. Udah kelamaan di aku. Coba kalau kamu, Kalau aku, siapa sih yang nggak kenal makanya? Iya, sosial nggak kenal. Aku tuh berawal dari content creator di TikTok yang suka banget beli-beli barang. Nah jargonnya adalah tumbas. Jadi teman-teman tuh pada manggilnya tuh kan Mbak Tumbas gitu. Coba kalau aku tuh tumbasnya emang ada nadanya. Kamu tau gak nada aku gimana? Nang ning nong. Lo bukan itu. Tumbas. Jadi Susah, perlu aku coba recreate iya gak? boleh. Tumbas. Persis. Kalau sibukan lain lagi nggak ada sih. Kayak ya sibuk konten aja di TikTok dan di Instagram. Semua namanya adalah Cadbury Lemonade. Kenapa Cadbury Lemonade? Kenapa Cadbury Lemonade? Karena itu sebenarnya waktu itu tahun zaman aku tuh masih kayak galau nang ning nong gitu loh, kayak bimbang kehilangan arah gitu waktu 2017 kalau nggak salah ya. Aku gak harus ketularan gini-gini. Harus ya. Di tahun 2017 itu. Oke. Zamannya kayak teman-teman aku tuh pakai username Instagram yang lucu-lucu. Kalian juga gitu gak sih? Kayak misalnya coconut apa gitu loh. Oh dulu Tau gak Twitter sih? sih kalau angkatan aku. Nah kalau zaman aku tuh di Instagram. Terus baru tuh SMA. Kita beda angkatan ya? Kamu angkatan berapa sih? Beda-beda, 94. Oh, Kamu 99, 2000. 84. Kelihatan 10 tahun di atas aku sih mukanya. Bercanda. Oh kirain gak bercanda. Oh anjir. Kelihatan 84. Thank you. Awet tua Artinya itu. dewasa. Iya. Katanya ada yang gak suka loh kalau dibilang lebih tua. Tau gak Siapa? sih? Ya banyak orang-orang yang kayak gak suka gitu kalau misalnya kamu tuh dibilang lebih tua gitu loh. Karena kan maunya awet muda. Ya sebenarnya banyak kan gak suka sih dibilang lebih tua. Tapi aku suka aja kamu gak apa-apa? Iya gak apa-apa. Iya, Karena kayak iya. lebih baik awet tua daripada awet muda. Kebayang gak maksud aku? Enggak. Karena kalau misalnya awet tua, misalnya aku sekarang umurnya masih 25 tahun, tapi kayak dipikir udah 35 tahun gitu misalnya. Nah, terus nanti pas di umur 35, mukaku tuh jadi kayak Sama aja terus. Iya, sama aja terus gitu loh, paham gak sih? Jadi lebih Tapi kan awet. belum tentu akan sama aja terus 10 tahun kemudian. Iya, sama aja terus. Oh, Karena kan akan nanti kekeh ya? iya, tetap Ambi. ambi kita. Karena kayak Akan banyak kita kan- perawatan-perawatan iya, yang bener-bener. bikin kamu mukanya kayak 25 terus. Benar-benar kita botox. Ya tunggu berapa tadi? Tahun 99? 99. Benar, 99. Kamu suka gak kalau misalnya ada orang lain yang ngira umur kamu tuh lebih tua? Kamu suka gak? Aku akhir-akhir ini lagi hobi bohong. Oke. Ketemu orang baru, terus aku tiba-tiba langsung bilang aku 21. Orang Tapi percaya? banyak orang pada sopan, jadi kayak Oke. nggak langsung bilang, enggak lo gak mungkin 21 gitu sih. Kayak itu oke. surveinya. Oh, survei Kayak membuktikan. kelihatan agak bingung tapi gak bingung banget, cuman kayak oh muda ya gitu. Oh iya. Kok aku bisa jadi lebih muda 9 tahun ya dari umur asli. Loh, tapi kamu pernah tanya gak? Maksudnya mereka itu ngiranya kamu umur berapa? Aku 30, banyak yang ngira misalnya 27, 28 gitu. Oh iya, Masih beda kelihatan 2 lebih tahun muda, gitu, 2-3 tahun lebih muda. Lebih muda kan, justru lebih Kamu? banyak ya. Lebih tua. Iya sih. Itu jujur ya? Jujur. Jujur. Iya. Muka kamu dewasa. Nah sebenarnya tuh gak cuma kamu doang, tapi banyak yang emang orang ngira tuh kayak aku lebih tua gitu. Bahkan kayak ada orang yang ngira aku tuh udah punya anak. Terus kadang waktu di live gitu aku suka bilang kayak, Kan iya. emang udah. Nah, anak kucing kali ya. Kita udah punya cucu. Anak bebek. Oh, anak anak bebek. bebek. Nanti besok next episode kita bawa ya. Bawa bebek. Iya bebek. Apa sih bebek apa? Bebek yang kayak kuning buat Iya, di... Oh. bebek boneka gede gitu, gak gede-gede banget sih. Oh gede. Ya anyway, banyak orang yang ngira aku tuh emang lebih tua gitu loh. Bahkan ya itu tadi ada yang pernah Kirain ngira. berapa?
Nggak tahu, 30, mereka nggak mereka aja. nggak nyebut angkanya, tapi bahkan mereka tuh bisa nebak kayak aku kira kamu udah married dan punya anak. Dan itu bahkan mereka bilangnya itu waktu aku masih kuliah, which is kayak 7 tahun yang lalu itu mereka ngira aku udah nikah dan punya anak. Kayak hello, teen pregnancy kah? Takut banget. Jangan dulu ya. Anyway, balik lagi ya tadi ke cerita Instagram. Nah akhirnya gantilah ke Cadbury Lemonade. Kenapa Cadbury dan kenapa Lemonade? Karena kayak aku tuh waktu itu di saat itu mikir kayak, aduh hidup ini tuh kayak pahit banget ya. Gitu. Tapi Abis kayak, putus? enggak juga. Oh enggak? Enggak ada, aku enggak pernah pacaran waktu itu. Oke. Di 2017. Tapi galau aja Iya tiba-tiba. galau aja gitu. Pernah gak sih kalian kayak gitu yang kayak tiba-tiba kegalauan aja. Padahal gak ada masalah hidup tapi kayak galau aja. Terus habis itu kayak, oh sebenarnya kayak hidup itu gak sepahit itu kok. Hidup itu sweet like me ya. Gitu. Jadi kayak apa ya, something sweet. Oh jadi awalnya dari something sweet. Iya, something sweet itu apa ya? Oh Cadbury gitu kan. Terus habis itu di saat-saat kegalauan itu guys, aku tuh menemukan quotes apa ya, quotes yang tahu gak sih yang if life drops you a lemon, Oh yes, just make a lemonade. Jadi kayak itu adalah inspirasi aku kayak ya udah kalau misalnya hidup ini lagi kayak nggak baik-baik aja ya tetap soleh ya dang gitu. Berarti dari awal karena kegalauan. Iya karena Ininya. kegalauan. Jadi sesuatu yang manis, terus Bener. yang lemon jadi lemonade. Iya benar. Oke. Jadi kayak gabungan itu gitu. Nah Paham. terus nggak pernah ganti. Jadi sampai sekarang Awalnya tuh Instagram. Instagram. Oh berarti kamu juga udah gak main Twitter ya? Angkatan Enggak. kamu tuh udah gak main Twitter ya? Main dong teman-teman. masih? Pasti banyak yang main. Cuma kalau Oke. aku tuh enggak, karena kayak anaknya tuh lebih ke visual kan ya. Jadi kayak akhirnya main TikTok. Nah kayak biar nggak bingung, takutnya lupa kan. Samain aja kayak Oke. gitu. Nah kalau kamu gimana? Kok tiba-tiba psycho decorating? Dari buku. buku Buku apa? tentang interior. Jadi aku suka art books in general, jadi semua yang visual juga. Terus ada satu decorator yang aku suka, interior designer sih. Terus dia nge-post satu buku, judul buku itu Psycho Decorating. Terus kan menurut kamu kalau psycho decorating pas kamu dengar itu apa yang comes to mind? Dekorasi yang dar nang ding nang gitu. Enggak ya? Apa Nggak tahu sih, itu dar-der-dor? Ya dar gitu. Nah, Tapi cuman sebenarnya maksud tuh aku enggak ya? kayak aku suka karena kayak orang ngira ini kayak oh ini pasti psycho tuh maksudnya kayak psychotic gitu, kayak orang yang psycho kan. Ya kayak chaos gitu. Mikirnya kan. Tapi sebenarnya meaningnya tuh kayak psycho decorating tuh orang yang OCD. Kayak jadi maksudnya kayak ngedekorasi sesuatu tapi kayak sampai psycho karena mau didekornya tuh psychotic itu. Iya, Cuman menurut iya, aku iya, namanya tuh kayak unik nih. Iya, Orang iya, nganggepnya pasti akan orang yang psycho tapi padahal attitude-nya yang psychotic. Nah, kalau tadi kalian udah kenal sama masing-masing dari kita, nah sebenarnya kita mau ceritain, emang kalian kepo? Enggak ya, kita Gak ada cerita yang aja, nanya. iya karena cuma kita cerita Ada aja. sih. Ya, anyway, first impression kami ketemu dan gimana ketemunya gitu kan. Karena kayak ini dua makhluk dua insan yang berbeda. Iya Bagaimana lihat bisa aja dari cara berpakaiannya. Bener, Nih. lihat aja dari namanya tadi, psycho decorating. Bener ya? Psycho Lemonade sama Psycho- Cadbury Decorating. Di mix and match ya. Kayak baju. Enggak, ya tapi dari cara berpakaiannya menurut aku kita udah kontras sih. Jadi makanya menurut aku akan ngakak aja nih. Karena kayak dua orang yang berbeda. Makanya first impressionnya gimana? Coba dari kamu dulu ke aku. Oke, first impression. Aku makanya kayak jadi inget di acara Melisa. Terus ternyata kayak, oh iya ini aku Cadbury Lemonade gitu. Terus, Iya, jadi itu kita dikenalin oleh salah satu teman kita yang namanya Ale. Shout out to Ale. Gemas, kalau itu gemas bukan tumbas. Iya, itu Mas Gemas. Iya. Nah, kita dipertemukan di sebuah event di Melisa tadi. Melisa dulu atau yang di PI dulu ya? Di Balen? Melisa dulu. Oh Melisa. Jadi Oke. kita ketemu di situ tapi cuma hai-haian doang. Iya. Nah, Terus ternyata, oh ya setelah buka Instagram ternyata kamu udah follow aku duluan. iya. Oh dia udah follow. Oh, Iya. oh ini yang sering di Drunk Date. Karena maksudnya yang tadi aku bilang kok ada brand namanya Drunk Date. Kamu udah pernah pakai Drunk Date tuh. Bener, Jadi aku udah bener. familiar dan pernah dikirim juga sama Drunk Date kan kamu. Si Bener, Rock bener. Dangdut itu. Jadi Bener, udah bener. lumayan familiar sama kamu. Tapi nggak ngeh kamu tuh yang mana di socials. Di Instagram. Terus jadi pas ketemu di Melisa. Kita follow-followan bareng. Oh, bukan ini. follow-followan bareng, lebih ke kamu nge-follow back aku Iya. ya. First impressionnya ketemu, ya karena rame sih, jadi kayak bingung ya. Iya, di saat itu tuh Bingung. event kayak banyak orang kan. Banyak Jadi kayak kita banget. cuma hai-haian doang. Terus di saat itu aku juga gak terlalu memperhatikan juga gitu loh sebenarnya ke kamunya. Karena kayak habis salaman sama Ale itu salaman sama kamu. Itu terus rame kayak semua- banget Iya, di itu rame Asta. banget. Jadi Udah kayak sampai- di lobbynya orang banyak banget, Bener. rame banget. Jadi dan semua orang tuh saat itu heboh kan kalau ke event. Jadi kayak ya udah gitu.
Paham gak sih itu? Jadi first impressionnya kayak gak ada. Nggak punya. Gak punya Nah first menurut impression. aku lebih impression, berarti second impression yang lasting. Oh, Itu pas di benar-benar. Balenciaga di PI. Bener, di PI itu Di PI. kita ketemu dulu di cafe ya. Iya. heeh. Sebelum ke Balenciaganya. Heeh, betul. Nah terus Itu aku dari ingat. itu, iya. Kamu lagi gimbal. Oh iya bener, jadi kan kalau Gimbal ini panjang pirang. bener. Nah Kayak, oh aku ngerti, udah kan udah follow-followan tuh sebelumnya. bener. Udah tahu kalau kamu tuh emang dangdut, maksudnya kayak heboh dan emang ekspresif aja. Tapi gimbal pirang sih another level sih. Tapi habis itu setelah makin kenal kayak, oh kamu sama Ale yang kenalin kita tadi, gak seheboh yang aku bayangin. Oh gitu ya. Iya, Jadi sebenarnya first impression sama sama kebenarannya. kebenarannya tuh ternyata berbanding terbalik. Nggak sampai terbalik itu, Oke. cuman nggak seheboh yang aku bayangin. Oke. Gitu. Nah Itu kalau kalau dari aku. Nah kalau dari aku lihat kamu pertama, yang kedua deh justru ya Iya, waktu di iya, PI iya. itu karena lebih intens gitu kan ya, Heeh. udah merhatiin dari atas sampai bawah, dari atas sampai Oh, bawah jaji gitu. ya? Iya, karena INFJ. Karena anaknya visual. Iya, anaknya visual. Kita udah judge dari Wih, atas wih, sampai wih. bawah. Wih. Terus aku ngerasa kayak, wow ini sangat-sangat drunk date. Orangnya. Iya, orangnya. Jadi kayak Kebayang gak brand yang sih? aku buat sama aku mirip menurut Iya kamu? benar-benar menurut aku tuh Oke. kayak wow kamu adalah emang drunk date itu sendiri gitu. Kebayang gak sih maksudnya drunk date? Iya, kebayang. Oh enggak, mungkin kalau teman-teman gak kebayang tuh drunk Iya. date tuh kalau dari versi aku ya. Kayak yang Itu brand nih. lokal, Mhm. tokonya ada di Blok M, Mhm. jadi jualan juga. Iya. Kan belum ada brand yang masuk, jadi Iya, jual brand sendiri. bener. Iya. Nah kalau yang belum tahu drunk date itu kalau di mata aku ya dia tuh yang kayak neat, demure, tapi kayak somehow tuh kayak ada sengkleknya gitu loh. Kebayang gak sih kayak ada momen-momen yang kayak gitu loh. Kayak wow gini ya ternyata pemilik drunk date ini Oke, gitu. si jadi Reni. cocok sama brandnya. Bener, kayak sesuai Oke, banget gitu. sesuai. Pokoknya sesuai banget lah gitu. Terus Oke. second impressionnya lagi adalah ya waktu ngobrol sih, aku ngobrol kayak wow ini suaranya persis banget kayak suara pacar aku. Beberapa pacar. orang tuh kayak ngiranya itu Ray itu emang pacar aku, dan itu emang first impression aku kayak buset. Ini pacar aku in another human body aja sih. Ada kemiripannya? Iya, maksudnya suaranya Oh suara. gitu. Tapi kalau tampilannya beda ya. Jadi lumayan, kalau aku ngelihatnya kamu dari impression ke yang benerannya agak beda, kamu ngeliat aku malah lumayan mirip. Itu sesuatu yang kamu bayangin mirip gitu. Iya benar. Oke. Itu mirip gitu. Karena kan biasanya ada orang ya yang kalau misalnya ngelihat pertama first impression itu kayak ini nih orangnya kayak jutek, kayak diem jahat gitu. Ternyata lovely banget. Iya ternyata lovely banget. Ada yang kayak gitu kan. Nah, tapi kamu nggak, justru kamu tuh persis sesuai apa yang aku bayangkan gitu, apa yang aku lihat pertama gitu loh. Tapi lo berdua pernah gitu nggak ke orang gitu kayak first impressionnya jelek tapi ternyata jadi sahabatan gitu, pernah nggak? Oh justru pernah, justru sama Ray. Tapi menurut aku pertemanan kita emang unexpected juga sih. Ide sebenarnya aku ngerasa podcast itu sesuatu medium yang cocok buat aku karena aku lumayan bawel. Itu udah lumayan lama. Tapi Cuman kalau- gitu, menurut aku kayak chemistry sesuatu yang emang nggak bisa di-expect aja. Dari first impression nggak bisa ketebak gitu loh, kayak akan nyambung atau enggak. Ini tuh pernah Oh, ada pernah. momen dimana aku tuh ngerasa kayak orang ini tuh beda gitu loh. Nah menurut aku kamu. Oh, Jadi tadi kayak- katanya sama dari maksudnya impression. sama dari apa yang aku lihat di Instagram, dari Oke. dandanannya apa gitu. Dan aku tuh udah ngebayangin, kayaknya kalau misalnya orang ini ngobrol tuh kayak gini udah agak sengklek gitu. Mm-mm. Nah tapi ternyata setelah ngobrol-ngobrol lagi, ternyata kamu tuh galak. Oh, Aku tuh pernah bilang ini sih sebenarnya. Iya. Aku sebenarnya pernah bilang ini. udah kayak, pernah. Iya kan, jadi Benar. aku pernah bilang ke Ray kayak kamu tuh kalau Bener. Bener. Tapi kan waktu itu kayak aku pernah bilang ke Ray, kamu tuh kalau lagi moodnya baik itu galak. Kalau moodnya nggak baik juga tetap galak. Kebayang gak maksudnya? Jadi intinya galak all the time dong. Iya galak all the time, ternyata kayak gitu. Jadi selain sengklek, ternyata ada Enggak, so far cover. kayak orang gak ngeliat aku galak kan. Nah, Jujur aku juga gak ngeliat lagi. Ya kalau galak. kan, emang ini kayak cuman di otak doang sih menurut aku. enggak sih. Oh enggak. Guys, ini mungkin testimoni dari teman-teman yang udah pernah kenal Ray bisa komen ya. bisa Saya kirim, nggak setuju. iya bisa kirim testimoni Testimoni. juga. Tapi pernah berantem gak? Belum. Karena kan kita saja. pertemanan ini kan, pertemanan kita berapa lama sih? Singkat. Belum setengah tahun. Enggak, masih singkat. Oh, bener, masih bener, singkat. bener, masih singkat. Oh, bukan akan singkat, maksudnya Iya, masih iya. singkat. Tapi pertemanan Iya. kita guys, itu memang Singkat. baru singkat. Tapi ya itu dari yang apa kita lihat dan beberapa tahun ya kita berteman? Enggak ya? 8. Oh, 8 tahun. 8 tahun. Dari aku masih pas tinggal di Malang. oh iya ya itu ya. Kita kan sempat putus pertemanan kan katanya.
Putus pertemanan. Maksudnya kayak karena kamu pindah ke sini duluan. Jadi kayak kita karena udah baper. kita gak kotak-kotakan gitu akhirnya kan. Iya. Nah terus tapi waktu balik lagi ke sini kita berteman lagi kan akhirnya. Iya, akhirnya Dan temenan jadilah lagi. podcast Remas. Remas. Oh kamu gini, aku gini ya. Berarti beda, gak apa-apa ya. Kita gak sync emang, gak harus selalu sync. Iya. Tapi Ray sama tahu nggak ada kasus yang orang masuk terus kayak di underestimate sama karyawan store-nya. Oke. Ray, Tahu ini. kalau kamu kan dari penampilanmu yang demure, Parah. nang Mindful. ningno, Mindful. iya, Hari ini cute kelihatan sih. mindful nih. bener. Kayak asdos gitu hari ini. Iya, kamu pernah nggak di underestimate? Padahal kan kamu udah sedemure itu. Nggak pernah, tapi emang kesan pas masuk store tuh intimidatingnya lumayan tinggi sih. Kayak mereka tuh rasanya kalau udah begitu masuk toko langsung kayak, gitu. Lu mampu beli. Atau enggak Nah, gitu. kayak gitu ya. Heeh. Apalagi dulu sebelum misalkan kayak zaman-zaman Chinese buyers jadi booming, itu menurut aku lebih intimidating dan condescending lagi ke customer yang misalkan dari mainland atau kayak yang kelihatannya cuma pakai sendal jepit masuk toko, kayak mereka kan bisa sombong gitu. Tapi menurut aku over the years karena mereka juga udah tahu pas belanja nggak semua orang, maksudnya nggak semua orang dandan buat belanja, jadi mereka jadi lebih warm, jadi kayak cuman overall environment sangat intimidating sih untuk belanja. Aku pernah sih Kamu gitu. pernah? Pernah. Aku ingat banget ini brand enggak, tapi aku pernah lah ke Brand fast fashion. Iya, brand fast fashion gitu. Ini waktu di jalan kuliah. Terus aku tuh emang di saat itu Padahal tuh ini pengen, bukan luxury loh bahkan. iya, bahkan bukan luxury ya. Dan itu tuh aku emang lagi mau beli makan aja gitu, mau beli salad. Waktu di salad stop, jadi aku ke salad stop dulu beli, terus ya udah karena mikirnya tadi pertamanya cuma pengen beli salad, jadi aku pakai sandal, celana pendek dan kaos, ya udah se-casual mungkin gitu kan. Di Jakarta? Enggak, di Surabaya di waktu itu, Surabaya. karena waktu itu kuliah kan. Terus setelah dari salad stop ini, aku pengen lihat-lihat lah kayak window shopping kali ada yang lucu, kita mau lihat di brand fast fashion ini Iya, di brand gitu kan. ini. Nah, saat masuk itu biasanya kan satpamnya kayak welcome ya. Kayak selamat datang. Satpam? Oh, security-nya. Security ya. Itu habis itu datang terus ya satpamnya aja nggak memberikan salam seperti biasanya. Ya udah ya cuek. Terus kita mau lihat-lihat. Nah di saat lihat-lihat itu kan sambil bawa salad stop nih ya. Kucak. Terus ada ini SE-nya yang nyamperin gitu. Kayak dia datang dan kayak nanya gini. Halo, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Paham gak sih? Tapi dengan sarkas. Mau cari apa kak? Gitu. Kayak Oke. dia kayak nganggep aku tuh kayak gak mampu beli gitu karena pakai sandal jepit, paham gak sih, dan bawa kresek salad stop. BTW waktu itu kresek salad stop masih bening doang gitu loh. Jadi kayak paham gak sih bayangannya? Bukan yang kayak brown paper gitu ya. Iya bukan, jadi kayak ya udah kresek bening gitu. Plus sendal jepit. Plus sandal jepit dan celana pendek gitu. Terus itu justru yang lebih aku sih lebih bukan lebih mending sih ya, tapi kalau misalnya ada pilihannya kamu didatengin sama SE yang dari awal udah jahat gitu, atau dengan SE yang baik tapi sarkas, nah kamu pilih mana? Gak masuk tokonya. Nggak jadi beli ya? Enggak, tapi kalau misalnya kamu harus udah terlanjur masuk tokonya gitu misalnya. Mending gak usah di approach, mending gak usah kayak disapa tapi nadanya gak menyenangkan. Nah, Iya. enggak, tapi ini pilihannya tadi cuma dua, Ya iya nggak makanya bisa. aku pilih yang gak nyapa, maksudnya yang udah dari awal udah, tapi kan dia nggak nyapa orang yang Oh iya, emang udah itu. judes aja kan? Emang udah Iya, judes karena aku aja. juga mikirnya kayak Iya, gitu. Karena jadi kayak kita nggak usah lihat mereka juga. Benar, sedangkan yang sarkas tuh lebih kayak Udah kayak, anjir. Kayak iya, kayak santai aja. first impressionnya di kamu nih berarti aku nih nggak mampu gitu. Tapi emang waktu itu lagi nggak mampu ya. Kamu takut lagi nggak setelah itu? Setelah itu Atau malah Oh sekarang kan udah langsung mampu dress up, malah dress up. banget. Sekarang udah mampu banget guys. parah. Malah jadi kayak divanya sekarang. Iya, jadi udah cuek. Bahkan kayak disapa-sapa gitu kayak, kakak mau pakai paper bag, kakak mau cari apa? Udah ditanya, aku cariin size-nya ya, walaupun tuh udah nggak ada ya. Dicariin sampai ke gudang-gudang. Ya ampun. Dia cariin ke kota lain nggak? Iya, dicari ke kota lain. Bisa dikirim kak gitu. Walaupun sekarang pakai sandal jepit kayak gitu. Jadi sebenarnya first impression tuh mutlak nggak sih menurut kamu? Enggak lah. Nggak mutlak. Menurut aku enggak sih. Enggak. Kalau Apalagi ini menurut aku nih yang bisa dibahas juga dari aku nggak tahu kamu pernah ketemu teman atau date yang kamu lihat dari foto versus pas orangnya ada, itu juga banyak yang beda kan? Oh, catfishing ya jadi ya? Enggak sih, orangnya tetap sama, cuman kayak emang
malah kayak nggak sesuai yang kamu bayangin dari foto. Karena pakai filter mungkin. Maksudnya gimana sih? Tapi malah jadi ada yang lebih better gitu. Misalkan aku pernah nih ngedate sama orang. Ih seru. Oh nih, kan kayak ngomongin first impression. Iya. Ngedate, terus dari foto tuh, makanya bosnya balasnya nggak terlalu mood gitu. Jadi kayak nggak langsung aku balas apa segala macam. Cuman kayak karena hari itu, oh yaudah deh kesepian juga. Jadi kayak ya udah diiyain, pas ketemu, lah kok kayak nggak di foto tuh kayak nggak ada personality lah, nggak kelihatan kayak orang kayak gimana, nggak kebayang aja gitu. Dan padahal fotonya juga nggak cuma satu. Pas ketemu nyambung malah jadi kayak seru. Jadi itu menurut aku kayak nggak selalu ceritanya tuh bisa aja kayak malah jadi lebih better. Gitu. Bukan kayak maksudnya kebanyakan cerita kan di catfish atau kayak pakai foto filternya bagus-bagus terus ternyata pas ketemu zong gitu. Ternyata seru ya. Ternyata seru. Jadi kayak maksudnya poin aku adalah first impression yang tadinya kurang malah bisa jadi bagus. Nggak selalu first impression yang kelihatannya bagus ternyata orangnya gini nih gitu. Karena tau gak kamu, katanya ada ini. Sebenarnya nyontek dulu ya. Ini kan yang tadi Abi bilang nih. Iya, karena kayak bahkan ini disuruh ngitung $110.000 tau gak sih karyawannya. Karena dia saking tapi gak akhirnya percaya. dia jadi beli dan dia pakai cashnya ini buat bayar. Gitu, Oh. Savage sih menurut aku, savage sih. Mari apa yang ditaruh di mindset biar tetap netral nih kalau first impression ketemu orang biar nggak ngejudge. Kita lumayan judgmental sih sebenarnya. Iya, Cuman jujur. sebenarnya karena ya udah semakin tua kayak makin agak tua sih, aku lebih tua dari Putih. Cuman jadi lebih kayak nggak sejaji dulu sebenarnya in general aku. Atau bahkan udah mungkin lebih nggak terlalu pedulian aja ya. Menurut aku kadang kayak ngejudge itu juga ada alasan karena kita takut dijudge atau apa. Oh jadi duluan ngejudge ya? Iya, menurut aku, itu aku ya. Personally aku. Jadi sebelum kayak dijudge, yaudah gue judge dulu nih orang kayak gimana. Oke. Makin tua makin gak terlalu peduli. Iya kuncinya adalah menjadi cuek aja sih ya. Bukan cuek sih, apa ya lebih tepatnya? Unbothered. Iya unbothered. Jadi gak usah terlalu peduliin gitu ya. Apa yang bakal maksudnya gak peduliin kita ngelihat orang lain gimana atau orang sebaliknya kayak orang lain ngelihat kita gimana gitu ya. Karena beneran itu, jadi kayak ngelihat nggak bisa terlalu nyampingin orang gitu kayak oh ini kelihatannya gini. Padahal sebenarnya bisa nyambung sama orang itu. Karena kalau kita being judgmental kan jadinya oh ini orang kayak nggak akan nyambung dia sama kita. Kita padahal sebenarnya iya. Tapi kita jadi losing opportunity buat nyambung sama orang ya kan. Tapi tahu nggak sih kalian kayak sebenarnya tuh banyak orang yang takut banget ketemu sama orang lain. Bukan takut sih, lebih ke insecure sama orang lain karena mereka bukan ngeliat sih. Mereka punya first impression terhadap orang-orang di sosmed terutama. Terus jadi mereka insecure. Paham gak ya? Kok kata-kata aku belibet ya? Gimana? Banyak orang yang takut. Bukan banyak orang takut, banyak orang yang insecure karena dia punya pandangan atau kayak punya first impression ke orang lain. Dan first impression itu bikin mereka insecure. Jadi contohnya ya. Contohnya kayak aku lihat kamu di Instagram gitu ya. Terus aku punya first impression dong soal kamu lewat profile Instagram kan. Terus habis itu aku insecure. Kamu gak sih kayak anjir kayak orang ini tuh begini begitu gitu. Misalnya kayak aduh hidupnya seru atau kayak orang ini tajir ya atau karena kayak misalnya di sosmednya pakai bajunya gimana tuh yang kayak tau gak sih sekarang kan stylenya old money kayak semua orang tuh maunya yang terlihat kaya raya di Instagram. Gitu iya, bukan quiet luxury, old money. Yang literally kayak yang brandnya tuh yang apa aja yang penting terlihat old money. Kalau quiet luxury kan emang brandnya quite luxury kan. Rada mirip sih quiet luxury sama old money. Iya udah tapi anggapnya kayak gitu ya. Anggapnya orangnya gini. Nah terus abis itu jadi insecure gitu. Nah terus abis itu aku mendapatkan quotes supaya kamu gak insecure lagi. Insecure adalah kamu harus emang kenalan dulu sama orang ya, kayak harus lihat dulu di real life-nya gitu karena semua yang ditampilin di Instagram ya terutama itu tuh nggak semua hal yang ada di hidup dia gitu loh. Belum tentu apa yang kita pikirin dari first impression itu tuh itu bener gitu. Jadi menurut aku sih kayak be open karena aja. Karena curated banget juga kan iya bener. Jadi menurut aku be open aja. Jangan duluan insecure gitu loh karena profile seseorang, karena first impression seseorang di sosmed gitu. Jadi kayak karena gak semuanya sama. Bener, karena gak semuanya ditunjukin di sosmed gitu loh. Makanya gitu. aku suka TikTok. Wow, kenapa? Dan aku baru main TikTok tuh Februari tahun ini, tahun 2024. Karena lebih open.
kayak Instagram tuh sangat curated banget. Jadi kayak dia udah punya persepsi sesuatu yang sangat dikurasiin. Beberapa hal yang misalnya orang tersebut gak mau ngasih lihat gitu. Tapi kalau di TikTok tuh kontennya lebih open banget, lebih unfiltered. Jadi kayak menurut aku lumayan liberating dan kayak lebih kelihatan honest lah. Jadi lebih gampang buat ngelihat ini orang kayak gini nih in real life gitu. Jadi lebih gak terlalu jomplang dan beda. Soalnya kayak di TikTok emang orangnya tuh lebih suka yang jujur. Yang honest review Iya, gitu-gitu yang jujur ya. banget, yang kayak di depan kamera ya kayak gimana dia di real life gitu. Jadi makanya kayak lebih seru sih karena kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Walaupun sebenarnya di Instagram bukan berarti kamu gak bisa jadi diri kamu sendiri ya. Cuman kayak Instagram memang udah dari dulu emang visual based kan. Masnya namanya siapa? Siapa mas? Imat. Mas Imat aja udah capek nontonin kita pegang kamera. First impression yang lihat gimana mas? Jujur. Tumbas, hebring banget sih kayaknya, rame, cheerful, nggak bisa diem. Iya sih. Setiap keywordnya ada ininya ya. Ada gerakannya dong. Iya. Kalau Dan Ray, beneran nggak sesuai ininya? Iya sih tadi. Oh, Selama 46 menit nih di record. kalau buat Ray, Kalau Ray, ini lagi mau gerak nih. aku tadi awal-awal malah ngira kayak IT geek gitu sih. IT geek Gini coy. nggak boleh ya? IT geek coy. Padahal Emang aku mau benerin komputer di podcast mas ini. Tapi emang tadi pas kalau- datang. kalau teman-teman yang cuma dengerin di audio doang, ini kita kasih visualnya ya. Dia lagi pakai pakai apa hari ini? sweater coklat ya sama celana warna hitam, kacamata warnanya leopard gitu. Terus sama kamu dong, kacamata. iya ya kayak aku gini, sama pakai sepatu hitam. Nah, menurut kalian dari penjelasan ini tuh apakah seperti IT geeks teman-teman? Nggak sih, gue bilang karena gue Cina aja sih pasti. Dibilang IT geek. Main ini dong 2 kali putaran, main ini. We listen and we don't judge. Oh. Please banget. Oke, ini seru. Tapi benar-benar gak boleh ngejudge ya, gak boleh Iya, komen. tapi makanya aku lagi mikir dulu. Soalnya banyak orang yang salah artiin tuh di TikTok. Malah jadi baper. Malah jadi iya. Ya, itu memang orang netizen ya suka kebaperan. Iya. We listen and we don't judge. Dari aku dulu ya. Mm-mm. We listen and we don't judge. We listen, we don't judge. Aku first impression ke Ray itu dia adalah old money karena dia nggak pernah makan cilok. Oh my god. Aku gak ngerasa kejudge sih. Tapi emang belum pernah. Tapi enak ternyata cilok. Ya kan? Guys, ini sebuah fun fact yang kalian harus tahu bahwa Ray itu nggak pernah makan cilok. Aku Tapi yakin jadi suka. Iya. Enak aja. Enak kan? Enak. sama tahu bakso. Cireng gak suka. Iya, cireng nggak suka. Cireng kita skip aja. Skip next. Kalau tahu bakso, Enak. ya kan? enak. Tahu bakso belum pernah coba. Udah, tahu bakso Oh udah iya, pernah tapi coba. cilok? Cilok belum. We listen and we don't judge. Pas di PI, pas gimbal pirang agak malu sih jalan sebelahan. We don't judge. We don't judge. Kerasa sih sebenarnya waktu itu. Kayak jalannya itu kayak berjauhan, kayak kita nggak berteman gitu. Ada Ale di sebelah kita. Untungnya ada Ale sih. Thank you Ale. Ale nice. Ya. We listen and we don't judge. Wah, aku mikir dulu ya. Pinternya produsernya podcast mas cepet ya mikir Iya. kontennya. Keren. Keren. Tunggu. Perlu dinaikin gajinya. Mikir dulu. Bener tuh bener. Dari hati itu. Waktu datang ke JFW, sebenarnya aku nggak mau datang ke showmu karena aku nggak dikirimin baju. Ke-reveal deh. Aduh, episode 1 berantem nih. Takut banget. Tapi gak ada yang aku kirimin baju. Jadi itu fair. Oke, ya. Apa ada ya? Nggak tahu deh. Pokoknya sebenarnya aku nggak mau datang waktu itu karena kayak terus sebenarnya kayak waktu itu Hani. Tapi ini seru. Maksudnya kayak sebagai orang yang bikin brand lokal dan maksudnya aku juga part time content creator. Jadi kayak kalau ada brand ngundang terus nggak ngirim apa-apa juga kayak Iya kan, agak mikir kan. Ini jadi buat brand-brand yang nonton. Iya. Kalau Enggak sih, ini creatornya lebih buat kamu sih. Oh, buat Karena aku. kayak iya. Karena aku ngejudge yang lain ya jadinya. Oh iya. Kayak bukan aku doang. Oke, next Iya. next video. See you di episode Dadah. 2.